Halo BPC Lovers. Oke, ketemu lagi dengan kita hari ini bincang-bincang bareng dokter. Nah, seperti biasa kita akan bahas tentang permasalahan kulit tentunya ataupun seputar informasi kesehatan. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber dengan dokter siapa nih, Dok? Saya Dokter Ainun. Oke, dengan Dokter Ainun yang merupakan salah satu praktisi dokter di BPC. Nah, hari ini tema pembahasan kita adalah bahas tentang manfaat dari vitamin D, Dok. Karena lagi banyak banget informasi yang dicariin tentang vitamin D karena sebelumnya dianggap efektif nih, Dok, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa-masa pandemi pada saat ini. Tapi sebenarnya mungkin kita harus lebih banyak cari informasinya, Dok, ya, biar tahu jadi bisa nanti seandainya mau membutuhkan asupan vitamin D itu akan lebih tepat untuk kedepannya. Oke, nah kalau boleh tahu manfaat vitamin D ini sendiri bagi tubuh itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi sebelumnya kita mengenal dulu vitamin D ya. Oke, dengan mengenal dulu ya, biar tahu. Dulu. Jadi vitamin D itu adalah salah satu nutrien yang nutrisi yang harus kita butuhkan ya, harus kita dapatkan dalam jumlah yang kecil, tapi dia sangat berguna. Oke. Nah, dia ini salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Gunanya banyak, jadi dia berfungsi untuk ketahanan tulang, kemudian pembentukan tulang pada masa kecil ya. Terus udah gitu untuk kesehatan juga, dalam maksudnya kesehatan ini adalah dia membangun imunitas. Jadi supaya imun kita lebih kuat. Kemudian dia juga berfungsi untuk saraf dan otot, untuk kesehatan jantung, banyak. Jadi vitamin D ini pada dasarnya banyak banget ya fungsinya ya, baik untuk kesehatan tubuh ya, Dok, ya, tentunya, Dok, ya. Nah, berbicara tentang vitamin D kan, Dok, kan kita sering ngeliat tuh ada beberapa jenis kayak vitamin D2, D3 gitu. Nah, ini emang beda fungsinya atau seperti apa nih, Dok? Jadi vitamin D ini sebenarnya ada 5 sebenarnya. Ada 5 sebenarnya. Cuman untuk manusia yang lebih penting adalah vitamin D2 dan D3. Nah, ini berbedanya dari segi sumbernya. Sumbernya ya. Jadi si D2 ini, vitamin D2 itu dia ergokalsiferol namanya. Dia ditemukannya biasanya dari tanaman. Jadi sumbernya tuh seperti misalnya jamur yang terkena paparan matahari. Nah, dia mengandung vitamin D2. Lebih ke nabati ya, Dok, ya, kan mungkin ya? Ke nabati. Tanaman ya, iya betul. Kalau misalnya yang D3, vitamin D3 itu dia biasanya dari hewani, seperti misalnya suka makan salmon nggak? Ikan-ikan yang kandungan vitamin D3-nya banyak, itu seperti salmon, terus ikan herring, kita jarang ya. Terus udah gitu dari susu, dari susu sapi ya. Kemudian udah gitu dia juga dari, yang paling penting dari paparan matahari nih kalau D3 nih. Sinar matahari ya, Dok, ya? Dari sinar matahari. Nah tadi ada beberapa, ada dari hewani ada, dari alami juga ada ya, Dok, ya? Nah, kalau tadi sinar matahari ini kan ibaratnya bukan dari makanan ya, Dok, ya, dan dari faktor luar tuh. Nah, kira-kira tuh idealnya tuh kalau orang berjemur sinar matahari itu untuk mendapatkan vitamin D yang bagus itu seperti apa tuh? Jadi sebetulnya kalau dari paparan matahari sebenarnya si kulit kita ini sudah ada kandungan previtamin D3. Nah, dengan paparan matahari ini UVB-nya itu akan merangsang dia jadi vitamin D3. Nah, nanti untuk jamnya sebetulnya beda-beda nih, Pak Ahmad, karena di Indonesia sama di negara lain kan beda, pasti ya. Beda. Nah, biasanya itu akan berbeda juga tuh kapan jamnya. Tapi biasanya yang dicari adalah UV index-nya, karena kan bisa nggak aman juga buat kulit ya. Kalau misalnya dia terpapar matahari dengan resiko ultravioletnya A dan B yang tinggi banget, itu bisa kanker kulit ya. Jadi biasanya cukup 15 menit di saat kadar UVB-nya tinggi. Dan jangan lupa pakai sunblock ya, Dok, ya, kalau mau berjemur, karena memang bisa aja kita mau cari opsional selain dari makanan, dari sinar matahari tadi, Dok, ya, tapi kita lupa tuh untuk memproteksi kulit, jadi akhirnya vitamin D-nya nggak dapat banyak, kulit kita udah gosong tuh ya kan? Iya betul. Udah gitu kalau misalnya untuk vitamin D yang kita dapatkan dari makanan biasanya jumlahnya kan cuma sedikit ya. Jadi belum tentu memenuhi kadar vitamin D yang kita butuhkan. Jadi biasanya tuh dari suplemen makanan diet kita kan belum tentu semua orang tuh makanannya kandungan vitamin D-nya cukup. Kemudian dari jemur matahari, orang di sini juga kebanyakan apalagi kurang. Aktivitasnya kerja belum melihat matahari, pulang matahari udah tenggelam tuh. Betul, jadi biasanya ada suplemen ya. Ada suplemen ini bisa dari minum, oral, atau dari injeksi atau suntik biasanya. Baik. Nah,
ini kita udah tahu nih tadi sumber vitamin D-nya dari mana ya dok ya. Nah, kalau kekurangan vitamin D nih dok, apa sih kira-kira yang akan terjadi dok pada tubuh kita dok? Nah, kalau misalnya masih dalam masa pertumbuhan, terus kita kurang vitamin D, berarti kan vitamin D yang berfungsi untuk masukin kalsium ke tulangnya kurang. Jadi kalau masa pertumbuhan tulangnya jadi jelek. Gitu. Terus biasanya dia jadi gampang sakit karena daya tahan imunitasnya juga kurang. Kemudian vitamin D ini juga ada jurnal yang menyatakan bahwa dia bisa untuk mencegah penyakit-penyakit autoimun dan anti kanker. Jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin D dalam jangka waktu yang lama bisa ke arah penyakit autoimun. Banyak sih sebetulnya. Terus biasanya kita jadi lebih lemas, kita juga jadi lebih sering infeksi sakit ya. Itu berarti udah ada indikatornya tuh kalau tubuh kita udah mulai mudah terserang penyakit ya. Berarti udah ada penurunan tuh secara tidak langsung tuh kadar vitamin D dalam tubuhnya dok ya. Bisa jadi. Harus dicari-cari ya. Harus dicari-cari juga. Nah, tadi kan kita udah tahu juga nih dok, apa namanya tadi penyebab kekurangan vitamin D nih dok. Nah kira-kira untuk mendapatkan asupan vitamin D yang cukup itu dengan cara apa aja ya dok ya? Itunya kira-kira tadi mungkin dari segi makanannya atau ada pengaruh dengan pola hidup kah atau bagaimana tuh dok? Pasti kalau pola hidup udah pasti nomor satu ya, harus dijaga dengan baik. Ya pola hidup itu termasuk makanan. Jadi dari sumber makanannya apakah cukup kandungan vitamin D-nya? Sering nggak makan makanan yang kandungan vitamin D kayak tadi? Yang tadi ya dok ya? Ikan-ikanan, susu, kemudian banyak ya. Terus telur, dari kuning telurnya. Terus udah gitu, selain itu, kalau misalnya diet itu kan dari makanan kadang-kadang dia cuma mencakup sekitar 10-15%. Oh, dikit banget ya, boleh 10-15-nya. Terus biasanya dibantu sama suplemen ya, tambahan suplemen. Ya, suplemen vitamin D biasanya berkisar tuh antara 400 sampai bisa 10.000 ada juga dia yang minum. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pelengkap aja ya. Jadi makanan tetap dikonsumsi, tapi suplemen tadi sebagai tambahan ya dok ya mungkin ya. Tapi yang lebih ideal kalau kita periksa dulu nih di lab. Diketahui secara pasti ya dok ya. Jadi dokter itu nanti bisa akan melihat kadarnya berapa, apakah kurang atau misalnya rendah banget gitu kan, kurang banget. Ada bisa insufisiensi atau defisiensi, kurang atau benar-benar kekurangan. Gitu. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini, karena tadi vitamin D ini berperan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, lebih baik ya di preventif ya dok ya? Iya. Tentunya. Nah, untuk masa pandemi COVID ini, dia juga terutama bisa mengurangi peradangan. Jadi vitamin D ini sudah terbukti ada jurnalnya bahwa vitamin D akan bisa mengurangi inflamasi peradangan karena COVID. Jadi sebenarnya lebih baik kita menjaga ya dok asupan vitamin D dengan terpenuhi dengan cukup tadi baik dari sumber nabati atau hewani atau dengan pola hidup. Kalau memang ragu nih ya dok vitamin D-nya tercukupi atau tidak ya tadi bisa melakukan uji ya dok secara lab untuk mengetahui kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Nah ini saya pernah dengar ya dok ada metode yang namanya tuh injeksi atau suntik vitamin C dosis tinggi booster gitu. Vitamin D. Vitamin D. Nah ini kira-kira seberapa efektif sih dok metode ini? Jadi balik lagi ke kondisinya. Kalau misalnya kita dalam kondisi sehat tidak sakit, lalu kita ingin supaya menjaga daya tahan tubuh, supaya kita tetap bagus imunitasnya, biasanya kita butuh suplemen vitamin D dari misalnya minum. Dengan ada dosis-dosis yang disesuaikan dengan kadar kita yang sudah diperiksa lab sebelumnya. Nah, tapi memang pada pasien-pasien COVID atau pasien-pasien yang mengalami sakit juga, dia bisa menerima vitamin D dalam bentuk suntikan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang dia sedang masa sakit itu, dia bisa diberikan suntikan vitamin D dalam dosis yang besar. Itu sangat membantu untuk mempercepat. Karena kalau misalnya kita cuma minum suplemen, itu baru nambahnya beberapa bulan, harus berminggu-minggu. Kalau kita kondisinya mungkin sekarang lagi pandemi, pengen dicek labnya ternyata kurang, untuk suntik vitamin D ini bisa mempercepat
dalam waktu yang lebih singkat, tapi masih tetap aman ya. Tetap aman. Oke. Karena kemarin juga sempat ada salah satu podcaster yang terkenal di Indonesia ya dok ya, dia mengalami badai sitokin ya, dan dia di salah satu metodenya tadi dia menggunakan suntik injek vitamin D booster ya dok ya. Betul. Pada saat itu udah COVID tuh malah kan posisinya ya. Iya. Memang di Amerika, di luar negeri sudah diberikan. Jadi pada saat pasien yang dengan COVID dirawat di rumah sakit, dia memang sudah diberikan injeksi secara intramuskular atau dari otot ya. Jadi nanti disuntikannya ke otot, vitamin D-nya dosisnya tinggi, tapi dia biasanya dalam masa misalnya perawatan 7 hari gitu. Itu untuk menjaga dari badai sitokin tadi, atau untuk memperbaiki, karena dia tadi punya sifat anti radang itu tadi. Anti radang tadi ya dok ya. Iya, kan COVID kan sangat hebat ya peradangannya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya manfaat dari vitamin D ini sebenarnya untuk kita yang sedang menghadapi masa pandemi seperti pada saat ini ya dok ya. Minum nggak? Oh, saya rajin dok, minum dok. Oke, tentunya. Karena kita lebih baik menjaga ya, ibaratnya kan kata orang sedia payung sebelum hujan ya kan. Daripada sakit, lebih baik kita jaga daya tahan tubuh imun. Supaya penting kalau sakit pun kondisi kita nggak drop-drop amat lah dok ya. Oke, nah jadi buat kalian tuh udah dapat banyak banget tuh informasinya tentunya dari Dr. Ainun perihal vitamin D, apa saja fungsi, manfaatnya, jenisnya, dan makanan yang kira-kira bisa kalian jadikan opsional untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ya dok ya. Dan juga ada tadi metode beberapa yang mungkin nanti bisa kalian coba juga, tapi dengan catatan tadi harus uji lab dulu ya dok ya, untuk memastikan apakah kadar vitamin D itu kurang, cukup atau tidak ya dok ya, untuk bisa melakukan injek D booster ya dok ya tentunya tadi ya, yang memang udah di beberapa negara sudah diterapkan ya dok ya. Sudah, untuk kasus-kasus yang memang dibutuhkan, dibolehkan untuk memberikan suntikan vitamin D. Oke, baik. Nah, jadi biar kalian udah nggak bingung lagi, udah tahu informasinya nih seputar vitamin D, jadi mulai besok dan seterusnya bisa mulai konsumsi rutin ya dok ya? Iya, vitamin D tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, mungkin itu aja Dr. Ainun hari ini atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi BPC lovers sekalian, dan nantikan liputan kita di berbagai tempat di cabang BPC tentunya dengan narasumber dokter BPC di tempat yang berbeda tentunya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye.